Siap? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat pemantik diskusi kita Ibu Lutfiana Mayasari yang sudah membersamai kita, dan juga rekan-rekan semua, teman-teman, Bapak Ibu yang tergabung ya, ini gabungan ya, mungkin dari angkatan begitu, ada yang dari semua fakultas saya kira ada, dan saya tidak lupa menyapa yang di ruang Zoom ya, yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih. Oke, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini tentu semua adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dan kita harus mensyukurinya dengan limpahan nikmat kesehatan sehingga kita bisa terus menjaga marwah akademisi ya. Jargon tagline diskusi kita adalah sebagai menjaga marwah akademisi begitu. Terus tak lupa sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqomah untuk meneladani suri tauladan yang sudah ditorehkan oleh beliau sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Tema pada kesempatan hari ini adalah terkait dengan diskusi film yang di dalamnya ingin mencoba mencari pesan moral ya, saya kira, dengan tema kekerasan seksual, dengan judul korban kekerasan seksual dilemahkan secara struktural dalam film Penyalin Cahaya, perspektif representasi. Namun demikian, saya sebagai moderator pada kesempatan hari ini sedikit juga ingin memberi perspektif juga, bahwa mengingatkan kita kepada teori Emil Durkheim soal struktural fungsional begitu ya. Katanya itu penting, struktural fungsional, sehingga melahirkan sebuah tradisi meritokrasi. Tapi kalau struktural fungsional yang didominasi oleh status quo malah bisa menyebabkan konflik. Mungkin yang dimaksud struktural di sini yang kedua, mungkin begitu. Mungkin kita cari apa sih relevansi dengan perspektif saya, dengan perspektif representasi. Saya kira tidak perlu berpanjang kalam, saya langsung serahkan kepada beliau, Ibu Lutfiana Mayasari. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk mengisi kajian 2 mingguan kita. Yang kali ini kita akan melakukan diskusi film gitu ya. Jadi saya kira memang tradisi baik ini memang harus saya kira tetap harus kita lanjutkan gitu, karena sedikit ataupun banyak yang ikut dalam kajian ini, itu saya kira kita harus tetap konsisten untuk tetap melakukan kajian 2 mingguan ini. Karena ini adalah tradisi baik, dan untuk memunculkan perspektif yang multi perspektif gitu ya, dari berbagai segi gitu. Nah, kajian kita kali ini itu memang kita akan membahas tentang diskusi film, di mana judulnya itu adalah Penyalin Cahaya. Ini film di tahun 2021. Filmnya ini memang tergolong unik gitu ya. Dia setting setting lokasinya, kemudian pemilihan aktornya itu saya kira sangat perfect sekali gitu, dan dia menggambarkan bagaimana susahnya seorang korban pelecehan seksual itu memperoleh keadilan seperti itu. Nah, mungkin di slide selanjutnya Pak. Saya memulai kajian ini dengan motif salah satu pendapat dari Arjujo Al-Musta. Beliau menyatakan bahwa dalam kasus kekerasan seksual memang perempuan itu selalu berada pada pihak yang dilematis. Kalau dia menuntut jalur hukum pidana itu berbelit-belit yang pertama, kemudian dia juga merasa malu ketika
kasus yang dialami itu dipublikasikan atau diketahui oleh orang lain. Kemudian sistem pemidanaan KUHP di Indonesia itu juga tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban perkosaan. Jadi dia tidak mendapatkan keuntungan apapun kecuali hanya dihukumnya pelaku itu. Tapi dia secara psikologis dia tidak mendapatkan keuntungan yang lain. Jadi memang posisi perempuan itu tetap berada pada posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban. Nah, kemudian slide selanjutnya Pak. Memang ini data di tahun 2020. Jadi 736 juta perempuan atau 1 dari 3 perempuan itu menjadi korban kekerasan seksual. Yang naasnya justru rata-rata pelakunya itu adalah orang terdekatnya. Baik ketika dia dalam relasi pacaran atau ketika dia sudah menjadi pasangan suami istri. Kemudian karena dilakukan oleh orang-orang yang terdekat itu justru yang membuat seseorang itu juga merasa tertekan. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya adalah ketika terjadi sebuah kekerasan seksual, masyarakat kita mengenal yang namanya victim blaming, yaitu masyarakat secara umum, termasuk juga penegak hukum, berpandangan bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena salahnya korban. Misal, baik korban laki-laki maupun korban perempuan ya, karena bagaimanapun kekerasan seksual itu juga bisa terjadi ke perempuan, juga bisa juga terjadi ke laki-laki. Selalu perempuan yang disalahkan gitu ya. Misal terjadi kekerasan seksual, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, baju kamu apa? Kenapa kok keluar malam-malam? Bukan kok bagaimana untuk tidak melakukan kekerasan seksual, tapi malah menyalahkan korban. Begitu juga jika korbannya adalah laki-laki. Ketika korbannya laki-laki, nah kenapa kamu tidak melawan? Kamu kan bisa melawan, kok kamu cemen. Jadi selalu korbannya terus yang disalahkan, baik itu laki-laki maupun perempuan yang menjadi korban. Nah, kemudian masalah selanjutnya itu juga korban itu sulit untuk mengakses keadilan. Gitu. Mau kemana mencari keadilannya? Gitu. Kalau masyarakat sekitarnya justru terus menyalahkan. Gitu. Kemudian muncul stigmatisasi juga bahwa korban pelecehan laki-laki itu selalu identik dengan orientasi seksualnya. Oh, jangan-jangan kamu gay, kemudian kamu letoy, kamu dan sebagainya, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, kamu sih genit, kamu sih pakaiannya minim, kamu sih mudah syahwat gitu. Jadi selalu korban yang disalahkan, tetapi lupa untuk melarang pelaku kekerasan seksual untuk tidak melakukan kekerasan seksual. Gitu. Nah, kemudian, oleh karena itu, di sini saya ingin melihat itu kan realitas yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian bagaimana representasi film Penyalin Cahaya itu sendiri. Gitu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh masuk ke dalam analisis filmnya, ini kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya representasi gitu. Jadi representasi itu kan adalah penyajian kembali suatu objek dalam media, namun media itu juga menjalankan proses pembentukan suatu identitas tertentu. Ingin memperkuat bagaimana citra suatu media. Jadi dalam hal ini adalah film. Gitu. Nah, kenapa kok yang kita bidik adalah film? Kenapa tidak yang lainnya? Musik, dan lain sebagainya. Gitu. Kenapa kok harus film? Gitu? Karena film itu memiliki peran sentral sebagai representator problem seharian. Film Penyalin Cahaya ini muncul di tengah waktu itu pas waktu gandrung-gandrungnya kita memperjuangkan RUU TPKS gitu. Kalau sekarang kan sudah menjadi UU TPKS. Dulu pas masalah RUU TPKS itu kan lama diskusinya dan itu problematik sekali, pro kontra dan lain sebagainya. Jadi film Penyalin Cahaya itu ketika setting tahun 2021 itu sebagai penguat bahwa kayak gini loh korban korban pelecehan seksual itu, maka TPKS harus segera disahkan gitu. Itu hanya sebagai representatif problem seharian kita. Masalah kita apa? Nah, kalau misal kita hanya menjelaskan saja, itu memang nggak dapat gitu. Tapi kalau kita divisualisasi, kita bisa merasakan bagaimana perasaan para korban itu ketika dia menjadi pelaku kekerasan, dia menjadi korban kekerasan seksual gitu. Sehingga jadi saya kira film itu sebagai produk seni yang memang bisa menggerakkan nalar kritis publik gitu. Biar orang tuh paham ini loh kekerasan seksual itu dan begini loh dampaknya. Gitu. Nah, kemudian kenapa kok filmnya Penyalin Cahaya? Kenapa nggak film yang lain gitu? Karena
film Penyanyi Cahaya ini memang booming saat itu sehingga mendapatkan 12 Piala Citra, dia memenangkan 12 kategori. Tapi kemudian rame lagi karena salah satu krunya ternyata adalah pelaku kekerasan seksual. Dan itu, tapi sutradaranya tegas. Sutradaranya itu menyatakan bahwa pelaku tersebut itu sudah ditindak secara etik oleh internal mereka dan mereka tidak menutupi gitu. Itu sebenarnya adalah nilai yang ingin disampaikan oleh sutradara itu sendiri, bahwasannya selain hanya menampilkan sebuah visual seni, tapi dia secara pribadi juga mendukung penegakan terhadap korban kekerasan seksual ini. Nah, lantas seperti apa sebenarnya korban kekerasan seksual ini direpresentasikan dalam film Penyanyi Cahaya? Yang pertama, film ini merepresentasikan stereotyping perempuan sebagai pelayan dan narasi domestikasi. Ini awal banget setting ketika film itu muncul, itu langsung kita diperlihatkan bagaimana ayah Suryani itu adalah tokoh dalam film ini, itu secara semena-mena memperlakukan ibunya Suryani. Yang bekerja adalah ibunya Suryani, kemudian si bapaknya ini karakter produk patriarki garis keras. Meskipun dia tidak bekerja, pokoknya dia maunya dilayani. Dan dia menaruh perempuan itu di ranah-ranah domestik saja. Sehingga ketika Suryani itu mendapatkan capaian akademik, saat itu mendapatkan beasiswa, kemudian juga menjadi anggota teater Matahari, yang itu adalah anggota teater yang sangat terkenal saat itu, gitu. Ya, bapaknya tidak bangga, bahkan bilang apa yang bisa dilakukan oleh seorang perempuan di sekolah dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya awal mula terjadinya kekerasan seksual itu karena adanya stereotip seperti ini. Perempuan sebagai pelayan dan perempuan itu ya ranahnya di domestik, di rumah gitu, bukan di publik. Nah, ayah Suryani di sini tidak bekerja, kemudian kemampuan ekonomi itu dipenuhi oleh ibunya Suryani, tapi ayah Suryani tetap memiliki sifat superior. Nah, ini stereotip pertama. Ini yang gambar yang dimunculkan ini ketika ayah Suryani memarahi Suryani karena pulang malam-malam, padahal dia itu latihan teater. Gitu. Memang di masyarakat kita juga seperti itu, gitu ya. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan sama-sama pulang malam, gitu misal, yang laki-laki itu habis nongkrong, yang perempuan itu bekerja, sama-sama pulang jam 10 malam, yang biasanya di stereotip nakal yang laki-laki atau perempuan. Ya, perempuan biasanya, padahal perempuannya bekerja, laki-lakinya nongkrong gitu. Karena masyarakat kita masih menggunakan kacamata patriarki itu untuk melihat sosial, keadaan sosial. Itu juga pembuka film ini dimulai dengan narasi seperti itu. Nah, ini dampaknya ternyata sangat luar biasa di belakang tadi. Kemudian yang ingin disampaikan lagi juga, itu adalah bahwa ternyata kekerasan seksual ini juga terjadi di perguruan tinggi. Jadi setting tempatnya itu menggunakan di sebuah perguruan tinggi. Sebenarnya ini juga film yang ini kritikan juga karena memang berdasarkan laporan Komnas Perempuan 60% kekerasan seksual itu justru terjadi di lembaga pendidikan. Baik itu di wilayah SD, dari mulai wilayah terkecil ya, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Ini kan sebenarnya tragis sekali gitu. Tempat yang seharusnya menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk menuntut ilmu, ternyata dia menjadi tempat yang paling yang paling berpeluang untuk terjadinya kekerasan seksual, termasuk juga yang dialami oleh Suryani ini. Nah, kemudian dia menyerahkan bukti-bukti kepada Dewan Kode Etik kampus untuk meminta pengusutan. Nah, namun di sini sebenarnya ada film yang lain namanya Atas Demi Nama Baik Kampus, itu juga ada gitu. Tapi Suryani dibilang justru saat itu kalau kasus ini di blow up, maka Suryani itu justru melakukan pencemaran nama baik. Ini juga realitas seperti itu yang kita terjadi kemarin di UIN Sustario itu pernah terjadi, kemudian di Unsri Palembang juga pernah terjadi,
UGM juga seperti itu, ketika kasus-kasus kekerasan seksual itu si korban dipaksa untuk diam demi nama baik. Ini juga direpresentasikan oleh film ketika Suryani itu melapor, justru teman-temannya menjauh gitu karena dia mendapatkan banyak ancaman. Padahal itu di tempat lembaga pendidikan yang semua memiliki latar belakang akademik yang bagus, ternyata tidak menjamin juga mampu menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif dan aman untuk Nah, kemudian juga di sini di film Pelangi Cahaya ini juga kita melihat ada relasi kuasa dan ketimpangan sosial sebagai penyebab pelecehan seksual. Nah, ternyata yang melakukan pelecehan terhadap Suryani ini itu adalah dia bernama Rama gitu, yang memiliki status sosial lebih tinggi dibanding dibanding Suryani. Sehingga ketika Suryani melapor, dia kemudian malah mendapatkan ancaman dari pelakunya. Kemudian dia diminta untuk membuat video permintaan maaf di depan publik, yang pada intinya Suryani itu berbohong karena dia dapat ancaman yang luar biasa. Ancamannya salah satunya adalah akan diputus beasiswanya karena si Rama itu memiliki derajat sosial yang tinggi di kuliahnya. Padahal kalau dia tanpa beasiswa dia nggak bisa kuliah karena dia dari keluarga miskin. Dia nggak punya pilihan kecuali mengikuti aja apa katanya Rama itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang relasi kuasa itu menjadi faktor yang dominan yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di dunia pendidikan. Kemudian kalau dulu pernah terjadi di kampus-kampus lain gitu ya, antara dosen dan mahasiswa itu kan relasinya juga relasi kuasa. Ketika tidak mau melayani, misal kamu nggak saya luluskan, skripsimu nggak saya luluskan, bisa aja itu. Karena relasi kuasa itu bisa bahayanya gitu. Atau juga antar sesama mahasiswa sebenarnya, tapi mahasiswa itu memiliki strata sosial yang tinggi, udah susah itu kalau mau meminta keadilan. Nah, kemudian apalagi sih di sini Rama itu juga keluarganya itu saat itu digambarkan dia sebagai salah satu donatur yayasan perguruan tinggi. Udah bisa apa dia? Padahal dia di situ dikorbankan. Nah, kemudian ini juga representasi yang berusaha dimaksudkan. Nah, korban kekerasan seksual ini dianggap sebagai aib yang berat. Nah, karena Suryani ini terus ingin batuk. Dia terlalu semangat ini. Cukup mengagetkan. Jadi di akhir film itu ternyata Suryani itu mendapatkan perlakuan kekerasan seksual 2 kali. Yang pertama dilakukan oleh seniornya di seniornya di teater. Yang kedua ternyata justru dilakukan oleh teman yang paling dekat dengan dia, yang dia sudah menaruh kepercayaan. Bahkan ketika dia menjadi korban yang pertama, korban dari Rama itu, yang membantu untuk mengungkap kasus itu adalah Amin. Amin itu teman dari Suryani ini. Nah, ternyata di belakang itu diketahui bahwa Amin itu juga menjual foto-foto Suryani, dan itu dijual di sebuah platform online yang itu untuk memenuhi standar seksualitasnya, fetisnya laki-laki gitu. Dan fetisnya laki-laki itu reno-reno gitu. Ternyata ada yang memiliki fetis tertentu lah pokoknya gitu. Nah, itu Suryani malah itu kecewa banget gitu. Saya sebagai penonton saya itu juga kecewa, ya Allah, ini tuh orang yang paling dipercaya loh. Selain temennya yang lain nggak ada yang percaya sama Suryani kecuali Amin. Lah kok ternyata dia juga melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual juga terhadap Suryani. Ini menunjukkan memang kekerasan seksual itu seringkali dilakukan oleh orang terdekat. Maka ketika kita dulu di RU
apa namanya rancangan KUHP itu kita pernah memasukkan perkosaan dalam rumah tangga, itu kan dijadikan klaim yang seolah-olah itu job gitu ya. Padahal memang perkosaan dalam rumah tangga itu juga ada. Gitu. Bagaimana itu terjadi? Ya ini kalau Suryani sama Amin memang dia dalam relasi pertemanan gitu. Dalam relasi rumah tangga itu mungkin terjadi ketika suami menggunakan otoritas dia sebagai lelaki untuk memaksakan kegiatan-kegiatan seksual yang tidak dikehendaki oleh istri. Itu juga bagian dari perkosaan dalam perkawinan, marital rape itu. Gitu. Maka di sini sebenarnya ketika gini deh, nggak mungkin deh kayaknya kalau yang melecehkan itu pamannya misal, nggak mungkin deh yang melecehkan kakaknya, nggak mungkin deh yang melecehkan, enggak, semuanya itu bahkan orang terdekat itu malah justru berpotensi. Kayak tadi laporan Komnas HAM itu 1 dari 3 perempuan itu mendapatkan kekerasan seksual yang dilakukan justru oleh orang terdekatnya. Nah, kemudian ini endingnya yang saya kira semua yang nonton film ini sebenarnya film ini tuh lucunya, serunya akhirnya itu ngambang yang membuat kita itu semua menyimpulkan sendiri-sendiri kasusnya dan filmnya selesai, loro atine nggak selesai. Jadi kita dibuatnya kayak ini kok film ini gitu. Harapan kita kan bayangan kita, wah ini nanti pasti pelakunya ditangkap, dimasukkan ke kantor polisi, kemudian kampus akan kondusif, kekerasan seksual akan hilang. Gitu harapan kita sebagai penonton. Ternyata enggak gitu. Ternyata di akhir itu ngambang karena kampus tetap tidak mau mengusut, kemudian Rama tetap menggunakan kekuasaan otoriternya, sehingga yang dilakukan itu adalah yang dilakukan Suryani itu hanya sebatas menggugah kesadaran ke masyarakat kampus pakai mural. Jadi mural itu kan korbannya ternyata 3, korbannya dari Rama itu 3. Dan kemudian memang di sini starting point ini dari 3 itu sebenarnya yang paling terakhir menjadi korban itu adalah Suryani. Yang 2 itu kenapa nggak mau melapor? Karena nggak mau kayak Suryani. Suryani itu kan dibully, dihina, dicaci oleh masyarakat, oleh lingkungan kampus gitu. Termasuk juga dianggap melakukan pencemaran nama baik. Maka 2 orang sebelumnya itu lebih baik tidak melaporkan dan menanggung beban itu sendiri daripada harus menjadi kayak Suryani. Maka tagline terakhir dari film itu adalah selebihnya yang kita punya cuma cerita. Ya memang hanya cerita aja. Hanya cerita kalau pelaku kekerasan seksual itu bebas berkeliaran di lingkungan kampus, sedangkan para korban bergulat dengan rasa bersalah, rasa berdosa, rasa ketidakbernilaian, bahkan betrayal trauma. Yang sampai melihat cowok aja itu sudah sebel, udah nggak seneng banget gitu. Itu dari 3 korban Suryani itu, korban yang pertama itu kayak gitu, sampai dia nggak punya perasaan dengan laki-laki karena ketika dia melihat gitu, laki-laki yang dipandang itu adalah penyintas yang melakukan kekerasan seksual itu betrayal trauma itu. Sedangkan pihak petinggi lembaga itu hanya menyaksikan drama kekerasan seksual itu dengan pura-pura menutup mata gitu. Tapi korbannya ada, dia menanggung rasa malu, pelakunya juga ada di situ, tapi nggak pernah nggak pernah diadili. Dan kamu juga nggak mau tahu gitu. Jadi kita setelah melihat film itu ya benar kayak masih ada keganjalan yang nggak selesai gitu. Nah ini sebenarnya juga representasi dari penegakan hukum atas kasus kekerasan seksual yang terjadi di realitas kita saat ini gitu. Ketika korban kekerasan seksual itu kemudian diungkit, yaitu heboh habis itu hilang gitu. Kayak kemarin aja yang ada laki-laki itu dari KPI itu juga kan ramai di Twitter, tapi kan setelah itu malah justru pelapornya yang jadi korban. Dia dipecat, kemudian sampai saat ini kita nggak tahu bagaimana pelakunya. Itu karena yang disorot justru korbannya. Loh, kok bisa laki-laki begitu kan kok diem aja gitu, terus korbannya malah disalahkan. Itu memang kita tuh nggak pernah tuntas gitu dalam mengusut kasus kekerasan seksual ini. Nah, tapi sebenarnya ada nilai, meskipun ini nilainya itu tersirat gitu ya. Saya mencoba melihat apa sih sebenarnya pesan moral yang ingin disampaikan oleh film Penyalin Cahaya dengan ending yang ambigu ini gitu ya. Pertama, kita bisa melihat bahwa jika memidanakan pelaku kekerasan seksual itu sulit diwujudkan, gitu ya, dari segi penegakan undang-undang, paling tidak yang bisa kita lakukan itu adalah berdiri di sisi korban, mendukung korban, dan juga memberikan support terbaik untuk korban. Suryani itu menjadi sangat tertekan karena orang-orang terdekatnya itu tidak ada yang mendukungnya.
Kemudian ketika dia ternyata bertemu dengan sesama korban, barulah mereka itu memiliki kekuatan. Jadi kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, jangan menunggu jadi korban dulu kemudian memiliki sensitivitas yang tinggi kepada korban pelaku kekerasan seksual ini. Karena yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah dukungan dan dengarkan, gitu, untuk didengarkan, tidak untuk disalahkan. Gitu. Kemudian nilai yang kedua, saya kira di sini sutradara ingin menampilkan juga bahwa kekerasan seksual itu kejahatan kriminal yang tidak memandang jenis kelamin, baik korbannya maupun pelakunya. Karena ternyata korbannya Rama itu juga ada yang laki-laki. Gitu. Jadi ada laki-laki yang jadi korban kekerasan seksual juga. Sama, dia tidak mau speak up karena tidak mau di labeling sebagai yang laki-laki yang metos dalam hal itu. Nah, kemudian nilai ketiga itu sebenarnya adalah pentingnya dukungan sosial dalam mengungkap kasus kekerasan seksual. Suryani dan dua penyintas lainnya itu bersinergi. Ini tadi yang bikin Suryani kuat karena dulu sama-sama korban. Kita kalau misal di film itu tidak ditampilkan seperti itu, Suryani itu sepertinya dia akan gila sendiri. Karena dia kemana-mana tidak ada yang percaya. Saya kira korban kekerasan seksual juga seperti itu. Dia mau melapor saja itu sudah takut gitu. Ketika melapor dia di stigma. Udah gitu korbannya, pelakunya ternyata masih tetap boleh berjuang. Jadi ketika korban itu berkumpul dengan sesama korban itu memang mereka bisa memanage pengalaman traumatik itu secara bersamaan, gitu. Ya, sama-sama menguatkan, sama-sama memulihkan. Gitu. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kira begitu representasi tadi dari film Penyalin Cahaya itu. Sebenarnya struktural yang saya maksud di judul ini artinya seperti ini. Jadi korban kekerasan seksual itu tidak mampu memperoleh keadilan itu bukan hanya karena keadaan sosialnya, tapi memang struktur penegakan hukumnya itu juga tidak maksimal. Dia tidak berpihak pada korban. Struktur sosialnya seperti itu, struktur hukumnya seperti itu, kemudian struktur masyarakat kita itu juga tidak mendukung penegakan keadilan untuk korban kekerasan seksual ini. Itu dianggap sebagai sesuatu yang nggak penting hanya karena kita tidak berada di lingkungan itu. Padahal mereka yang jadi korban itu, mereka akan menanggung perasaan trauma itu sepanjang hidup. Terus namanya dan itu saya kira juga menjadi himbauan ya untuk kita semua gitu. Paling tidak kalau misal tidak mampu mendukung atau membantu dalam bidang penegakan hukumnya, paling tidak kita itu berada bersama mereka. Ketika mereka menceritakan dan sebagainya, tidak justru melakukan blaming gitu. Nah, kita pernah dulu di UU Sisdiknas tahun 2021 juga, memang kita itu kan saat itu bertengkar di masalah seksual consent. Apa bedanya tindakan asusila dengan pelecehan seksual? Gitu. Karena bedanya itu sangat tipis. Bedanya itu hanya ada di seksual consent. Seksual consent itu keikhlasan kedua belah pihak, gitu. Dan itu hubungannya dampaknya dengan hukuman juga. Kalau tindakan asusila, aktivitas seksual tersebut disetujui oleh dua belah pihak. Nah, ketika itu masuk ke ranah hukum, maka kedua-duanya itu bisa dihukum bersamaan. Gitu. Tapi kalau pelecehan seksual, itu salah satu pihak menghendaki dan pihak yang lainnya tidak berkenan. Tidak ada seksual consent. Nah, dalam hal ini terjadilah yang namanya pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual itu tidak hanya pelecehan seksual saja. Nah, kalau di kekerasan seksual, di pelecehan seksual itu satu pihak mau dan pihak yang lainnya itu tidak berkenan. Nah, kalau dalam kondisi pelecehan seksual, maka yang dihukum adalah pelakunya. Nah, kan korbannya harus diberi pendampingan. Nah, yang sering terjadi lagi adalah ketika seseorang melakukan pelecehan seksual, pertanyaan penegak hukum adalah, emang kamu nggak ngelawan? Padahal dalam dunia seperti itu, termasuk relasi kuasa itu tadi, itu ada namanya masa freeze itu loh, membeku gitu. Jadi kalau dalam psikologi itu ketika perempuan gitu ya,
Anggaplah dia kemudian berada bersama dosennya sedang bimbingan gitu. Nah kemudian kejadian itu sangat cepat sekali. Misal tiba-tiba mencium atau tiba-tiba memegang bagian tubuh yang sensitif, dia kan kaget. Karena kaget dia freeze, nge-freeze tuh apa namanya kaku gitu, membeku. Kemudian dia di dalam tubuhnya itu, nah speechless ya, speechless gitu. Nah dan dirinya itu baru nyadari, kok gini ya gitu, kok aku diginikan ya gitu. Nah fase freeze ini seringkali dianggap sebagai persetujuan. Itulah kenapa pelecehan seksual selalu dianggap tindakan asusila. Nah kamu diem aja kok gitu, mau aja kok gitu. Makanya pelecehan seksual dan asusila itu simbol ya, simbol. Gimana? Itu simbol. Bukan simbol, frase. Frase gitu. Dan Sudah simbol kemauan itu. Dianggapnya sebagai sebagai dia mengiyakan. Nah kalau mengiyakan kan berarti itu asusila. Kalau asusila kan berarti pelaku dan korban sama-sama dapat sanksi sosial. Nah fase nge-freeze ini sebenarnya sering disalahpahami karena itu cepat banget kan posisinya itu. Cepat dan dilakukan oleh orang yang punya kuasa gitu. Jadi kebanyakan itu dosennya gitu tiba-tiba ngapain gitu, meluk gitu. Ya kan kecuali kalau itu dilakukan 2 kali ya, baru dia kemudian melakukan perlawanan. Nah, yang kali pertama itu loh, kalau dia diem pikirannya dia mengiyakan. Nah, fase nge-freeze inilah kemudian fase nge-freeze freeze keadaan beku ini tadi dianggap sebagai persetujuan. Makanya memang ya kalau Suryani tadi kan gini, kenapa dia si Rama tidak merasa itu adalah pelecehan seksual gitu? Karena itu kan terjadinya di malam hari di rumahnya Rama yang saat itu banyak orang gitu. Jadi Rama menganggap kalau kamu nggak ingin dilecehkan ya harusnya kamu nggak datang dong ke rumahku dan dianggap itu adalah persetujuan gitu. Nah itu susahnya itu gitu dianggapnya setuju. Gitu Bapak Ibu sekalian, saya kira seperti itu. Silakan nanti kita lanjutkan ke sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Lutfiana yang cukup detail dan cukup runtut ya ketika menjelaskan bagaimana kekerasan seksual itu ya terstruktur dan masif gitu ya. Kalau bahasa hari ini gitu, terorganisir bahkan mungkin ya. Tapi saya ingin menambahi sedikit sebelum ke sesi diskusi karena perspektif saya itu perspektif hukum ya. Jadi saya mengambil teori Friedman mengatakan efektivitas hukum itu terdiri dari 3 minimal ya. Yang satu adalah, pertama adalah aturannya, kedua adalah aparatus hukum itu orangnya, penegak hukumnya, dan ketiga adalah budaya hukum. Lah, ketika saya melihat tadi ada persoalan film ini, bagaimana kultur, ternyata yang menjadi kebobrokan pertama lah di budaya hukum sebenarnya. Saya lihat itu bagaimana mindset seseorang memahami lawan jenis atau pola relasi keluarga itu perlu kita luruskan ternyata. Bicara lebih tinggi lagi mungkin dalam wacana kenegaraan ya. Kalau tata negara berarti tantangannya adalah memang negara yang baik itu perlu perpaduan antara warga yang baik dan institusi negara yang baik. Saya kira ya lemah di budaya hukum itu ternyata peraturan yang baik pun, terus orang penegak hukum yang baik pun kadang masih kurang karena budaya hukumnya yang lemah. Saya kira perspektif hukum mampu menambahi, menganalisa itu ternyata ada 3 trilogi itu nggak bisa lepas ternyata untuk menciptakan efektivitas yang dinamakan efektivitas hukum. Budaya hukum itu sebagai elemen untuk menciptakan efektivitas hukum. Karena tadi Bu Lutfiana menyinggung bagaimana hukum itu ternyata tidak terasa begitu, tidak ada efeknya katakanlah begitu. Ternyata untuk menciptakan efek itu harus 3-tiganya. Apa saja? Budaya hukum, namanya itu culture ya, terus aparatus hukum, terus sama legal structure-nya itu aturannya. Kita tahu di IAIN kita ada aturan PPKS ya, baru launching, dan itu kan untuk menciptakan kultur sebenarnya. Kultur sehingga
mengarus utamakan orang itu memahami antara lawan jenis di dalam keluarga, di dalam sosial. Mungkin arahnya untuk budaya hukum karang ya itu tadi. Tapi ya begitu ya, saya kira saya hanya menambahkan atau memberi perspektif di wilayah hukum begitu. Saya kira nanti teman-teman juga Bapak Ibu di sini yang ada di sini memberikan perspektif lain ya. Silahkan sesi pertama mungkin 3 dulu ya. Dari Pak Rangga mungkin dilanjutkan ke Bapak Ibu yang lain. Silahkan monggo. Pak Rangga mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi awalnya saya berangkat, wah ini menarik ya, ada satu konsep yang sudah lama tidak saya pelajari, ini itu menjadi satu konsep yang menjadi makanan sehari-hari waktu di kajian budaya, itu tentang representasi. Bayangan saya, representasi yang akan dimunculkan di sini itu bagaimana seorang perempuan itu menjadi korban kekerasan seksual. Artinya kan dia didominasi, ya. Ada relasi kuasa, berarti ada yang menguasai, ada yang dikuasai. Yang dikuasai ini kan berarti perempuan. Nah, proses menguasai ini melalui praktik representasi. Saya pikir seperti itu. Tapi ternyata representasinya lebih ke konsep representasi digunakan untuk menganalisis gitu ya. Jadi memang bisa jadi seperti itu. Tapi saya ingin menambahkan konsep representasi yang saya bayangkan itu begini. Jadi memang ketika seorang perempuan itu termarginalkan, itu melalui praktik representasi. Representasi kan menampilkan kembali. Artinya kalau tampil itu artinya kan perempuan itu menunjukkan dirinya sendiri. Saya ini misalnya Mbak Desi, saya ini Desi, gitu ya. Saya orang yang sangat suka wangian, saya tidak suka foto dan itu present dia menampilkan. Tapi kalau ketika saya yang menampilkan Mbak Desi melalui omongan saya, melalui tuturan saya, itu representasi. Saya menghadirkan kembali Mbak Desi. Maka ketika proses representasi itu muncul, benak saya akan bermain dengan bermacam-macam konsep. Misalnya saya nggak suka sama Mbak Desi, ya. Maka saya akan memilih pilihan-pilihan kata yang Desi ialah anak yang judes. Itu representasi. Artinya terserah saya yang memproduksi makna tentang Desi. Nah, yang terjadi di dalam struktur masyarakat kita, perempuan memang ya tadi ya, selain dari kultur lama, ya, itu juga digaungkan terus dalam kesadaran masyarakat kita itu ya, perempuan itu tidak bisa menampilkan dirinya sendiri. Dia harus ditampilkan oleh siapa? Oleh yang berkuasa. Yang berkuasa siapa? Laki-laki. Budaya patriarki kan. Maka kalau perempuan ingin mendobrak labelisasi, stigmatisasi, maka dia harus menguasai dulu itu situs-situs hegemonik, situs-situs kekuasaan di mana orang bisa merepresentasikan orang lain, misalnya bahasa, media massa, harus dikuasai dulu itu. Akan menjadi omong kosong kalau kekerasan seksual itu didekati dengan perspektif hukum. Ya, tadi Pak Haidar sudah mengatakan ya memang masih tradisi hukumnya masih sangat jelek gitu ya. Maka yang jadi ubah apa? Ya kulturnya, kultur bukan kultur hukum, kultur masyarakatnya dulu. Gitu ya. Yang sudah ngelumut istilahnya, selumutan dikuasai oleh budaya patriarki, dan budaya patriarki itu dilegitimasi oleh dalam tanda kutip status quo yang sensitif sekali untuk dipertanyakan, misalnya nilai-nilai keagamaan, gitu, konsep-konsep kepercayaan, ideologi kejawen, Islam misalnya, itu kan banyak sekali memposisikan dalam tanda kutip ya, mohon dikoreksi kalau saya dulu, memposisikan bahwa perempuan memang sedikit di bawah laki-laki, itu lumut sudah dirawat dalam ingatan kita, itu dirawat gitu ya, sampai sekarang bahwa sadar kita ketika kita menampilkan sosok perempuan ya seperti yang saya dan teman-teman alami itu. Misalnya paling gampang kemarin saya mencontohkan, mahasiswa itu selalu membuat contoh kalimat, bapak baca koran di teras, ibu cuci piring memasak. Kenapa bapak yang nyantai ya? Dasteran belanja. Itu sudah sesuatu yang terkonstruk gitu ya. Akan masuk lirik lagu ya Pak ya? Iya, gitu ya. Ada orang, dasteran. Jadi
kekerasan seksual itu ya memang produk akhir dari suatu kultur yang besar. Itu produk akhir. Produk besarnya apa? Ya kultur tentang pemahaman tentang apa namanya patriarki itu. Kalau ada konsep patriarki nanti dilawan dengan feminisme gitu. Lah, sampai kapan isu ini akan terus apa namanya bergema gitu. Dosen filsafat dulu saya ngomong ini, sejak zaman dulu feminisme terus melawan terus itu artinya ketika dia tidak bisa mengalahkan, jadi melawan terus sampai kapan ya gitu ya pertanyaan. Terus sampai dia ngomong gini dengan iseng, jangan-jangan perempuan itu justru menikmati ketertindasannya gitu. Jadi mahasiswa perempuannya itu sampai apa aja gitu. Nah, mau melawan kok gak mari-mari, jangan-jangan pura-pura melawan kan gitu ya. Jangan-jangan ada, ya itu nanti kita bisa masuk ke situ nanti konsep masokisme kan juga ada menikmati ketertindasan, menikmati kekerasan itu juga kan. Nah tapi kembali lagi tadi, maka konsep representasi itu bahaya. Ketika kita merepresentasikan orang lain, kita punya wewenang untuk menampilkan dengan wajah baik atau wajah buruk itu kita punya kuasa untuk merepresentasikan. Kekuatannya apa? Ya medianya apa? Bahasa. Jadi orang yang punya akses ke bahasa, dialah yang sebenarnya menguasai realitas ini. Artinya, dia tadi representasi itu berbahaya sekali. Representasi itu berbahaya. Jadi harus dilawan kulturnya dulu, kultur besarnya. Produk akhirnya ini tidak akan bisa selesai kalau kultur besarnya ini tidak diubah. Untuk mengubah bagaimana ya tadi? Kuasai situs-situs hegemonik, situs-situs kekuasaan, pendidikan, media massa, atau bahkan mungkin di Indonesia mungkin kepemimpinan di IAIN mungkin sekarang juga mungkin salah satu akses untuk mengubah kultur itu ya dengan Bu Epi dengan apa namanya menggaungkan apa namanya hilangnya bias gender itu ya, itu kan juga salah satu. Kalau tidak dikuasai situs-situs hegemonik kekuasaan, maka itu menjadi omong kosong aja. Ya, jadi situs hegemoniknya itu dikuasai dulu. Termasuk relasi kuasa dalam sistem struktural. Ya, ya kalau kita ngomong struktural Pak ya itu sistem. Jadi apa namanya semua sendi kehidupan ini dikuasai patriarki ya. Jadi semuanya ini ya harus melawan. Melawannya tidak hanya mengeluh, artinya mengeluh itu saya dilecehkan, gitu. Ya harus tadi. Saya harus menguasai pos-pos ini, pos pendidikan saya kuasai, pos media saya kuasai, pos kementerian ini saya kuasai. Akhirnya ketika ini dikuasai oleh orang-orang yang berpandangan maju dan tidak bias gender, insya Allah praktek-praktek kekerasan seksual akan hilang. Nah, tapi musuhnya satu, status quo. Status quo itu apa? Status quo itu orang-orang yang selama ini menikmati situasi seperti ini ya. Yang saya kemarin bahkan di pondok pesantren itu terjadi ya. Karena ada relasi kuasa simbolik di situ. Meskipun misalnya si punya pesantren ini nggak kaya, nggak punya itu, tapi dia punya simbol dalam tradisi agama kita bahwa dia kiai, anaknya kiai dan sebagainya. Itu simbolik. Nggak perlu dia kaya, nggak perlu dia S3, nggak perlu dia profesor, nggak perlu dia anggota dewan, tapi dia anak kiai itu simbolik, itu sangat cukup untuk dia untuk setidaknya di dalam lingkungannya konteksnya dia bisa melakukan apapun itu. Jadi kalau dalam hal normatif ya saya menyarankan begini, perempuan melawan ya harus tidak sekedar kasus melapor itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kultur besarnya dulu dikuasai lalu menguasai situs-situs hegemonik. Tapi perlawanan terhadap bias gender itu nggak ada dilakukan oleh perempuan ya? Iya. Enggak. Ada juga dari kalangan laki-laki yang. Ya maksud saya itu orang-orang yang berwawasan tidak bias gender itulah yang harus menguasai sendi-sendi kehidupan supaya tidak terstruktur tadi dulu. Makanya sekarang kan Kongres KUPI ini sedang persiapan kan. Nah itu maksud saya itu apa ada gerakan yang benar-benar tadi apa namanya ini perkara relasi kuasa itu ya berarti kan nggak pakai senjata loh, nggak pakai pedang, itu hegemonik. Wacana-wacana yang digaungkan sehari-hari itu apa namanya mempengaruhi kita gitu ya. Perempuan tidak boleh menampilkan dirinya sendiri. Perempuan selalu disingkirkan dari wacana publik misalnya. Termasuk kalau saya baca di Foucault ya, pernah dengar Michel Foucault
di sejarah seksualitas, kenapa kok seksualitas itu menjadi sangat bias gender. Salah satunya itu karena dulu zaman Ratu Victoria, seksualitas itu tidak boleh dibicarakan secara umum. Dia hanya boleh dibicarakan di dalam ruang kamar, kasur. Nah, di dalam kasur, di dalam kamar itu kan sangat rentan terjadi kekerasan seksual dan itu tidak boleh muncul keluar. Zaman Ratu Victoria, siapapun yang ngomong seksual itu dipenjara di Inggris itu. Makanya terjadinya kekerasan seksual nggak muncul di luar karena memang itu wilayah tabu. Kalau kamu dipukuli suamimu dalam kerangka seksualitas, ya semua. Kalau justru kamu melaporkan, kamu akan kena undang-undang Victoria bahwa seksualitas itu hanya ada di ranjang, nggak boleh keluar dari ranjang. Nah, itu yang diturunkan sampai sekarang, mungkin sampai imbasnya sampai ke Indonesia juga. Selain juga Indonesia, jangan lupa kita mewarisi tradisi Belanda yang Eropa sangat patriarkis sekali kan. Itu yang menjadi sangat melumut ya. Ditambah lagi tadi perspektif kepercayaan religi ya kita tahu ya religi yang mayoritas di sini dalam tanda kutip memposisikan perempuan itu memang agak lebih di bawah laki-laki dan itu terlegitimasi dengan ayat-ayat gitu ya. Itu yang menjadi sangat sensitif gitu ya. Mungkin saya yang nanti bisa nah. Oke, silakan selanjutnya dari Pak Sotikin apa Pak? Oke, cerita sedikit ya. Ini memang legitimasi itu biasanya Banyak juga nggak apa-apa. ini ada orang yang nggak enak. Kalau baik harus sedikitnya kan kalau statistik. Baik. Ini terkait dengan itu sebenarnya sejak awal kelahiran anak manusia juga laki-laki ini mendominasi wanita. Sejak awal. Itu adalah kita setuju apapun. Misalnya kita bisa cek kebutuhan ya. Laki-laki bisa mempunyai banyak istri. Bahkan punya tidak mereka Itu aja nggak habis. Wanita itu tidak Jangan keras-keras guys, tidak sopan. Bahwa laki-laki boleh menjadi kemampuan. Tapi sama istrinya mungkin pada perempuan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Lagi nggak itu hatinya kita ngapain itu. Reporting will jadi Orang laki-laki ini nggak apa yang menjaga perhatian, tapi sama kemudian sama sekolah budak-budak kan lah. Kemudian kita juga punya banyak sejarah dalam peradaban Islam itu. Misalnya coba cek, ada nggak ratu dalam sejarah Islam atau perempuan menjadi raja atau menjadi sultan atau setidaknya menjadi hakim? Kalau di Jawa malah ada. Ada tapi tidak tertulis. Sekolah subuh. Iya. Terus Aceh ada banyak. Ada. Logis. Punya konsep namanya sejarah panjang kemanusiaan perempuan. Memang itu sejarahnya belum selesai dan kita nggak tahu kemanusiaan perempuan. Sejarah panjang kemanusiaan. Berarti sebelumnya tidak ada manusia. Itu terjadi di masa Babilonia, kemudian diperkuat di masa Yunani, kemudian di masa Romawi itu lebih lama lagi. Perempuan itu saat itu dijadikan sebagai objek tawanan, yang dia itu semakin banyak perempuan yang bisa dibawa ketika perang, itu peradaban Romawi seperti itu dia menunjukkan dia adalah lelaki yang sesungguhnya. Nah kemudian di Arab pra-Islam di saat itu malah ada konferensi yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yang saat itu bahasanya adalah perempuan itu manusia atau bukan. Itu aja perdebatan gitu. Karena perempuan sebenarnya dianggap barang. Kemudian ketika dia mulai bangkit, kemudian dia bertanya, perempuan itu manusia atau bukan sih gitu. Nah kemudian sebenarnya yang ingin menjadikan sejarah dalam sejarah kemanusiaan perempuan itu Islam sebenarnya, yang sebenarnya secara tegas menyatakan perempuan itu juga manusia. Maka berikan haknya. Haknya apa saja? Waris cuma separuh memang. Karena dia berangkat dari start yang nggak sama. Nah kemudian karena sejarah panjang kemanusiaan itu tadi, apakah selesai dengan disyariatkan Islam? Ternyata tidak.
Nabi Muhammad itu jelas menyamakan gitu ya, perempuan dan laki-laki itu memiliki status yang sama. Tapi masyarakat itu yang tidak terima, gitu, karena mereka sudah terlanjur terbuai dengan kenyamanan menjadikan perempuan sebagai objek itu tadi. Maka ketika perempuan itu diberikan akses yang setara, yang tidak terima itu adalah orang-orang sekelilingnya. Nah, dalam sejarah ini saya juga ketika mengampu sejarah peradaban Islam itu, kenapa kok selalu yang dimunculkan adalah tokoh laki-laki? Padahal ada juga tokoh perempuan. Ternyata bukan karena tidak ada tokoh perempuan, tapi tidak ada yang mau mencatat perempuan. Dan itu disebabkan oleh penulis sejarah yang memang rata-rata adalah laki-laki. Sehingga termasuk juga pemaknaan nas. Kenapa kok terlihat patriarkal? Ya, karena mufasirnya adalah seorang laki-laki. Jadi ketika dalam konsep godul basor dan lain sebagainya, ketika terjadi kekerasan seksual, itu kan ayatnya jelas. Maka khoiru itu loh, ayat itu lah, saya nggak tahu apa yang tadi benerin ya. Sebaik-baik perempuan yang ada di dalam rumah. Biar tidak ada kekerasan seksual, perempuan harus di rumah, jangan keluar. Kodratmu di dalam rumah gitu. Karena yang menafsirkan itu laki-laki gitu. Jadi kekerasan seksual tidak terjadi jika perempuan tidak memancing, gitu kan akhirnya. Kenapa tidak dibalik? Kalau nggak mau ada kekerasan seksual, jangan melakukan kekerasan, gitu kan sebenarnya selesai. Tapi kan konstruksinya seperti itu, gitu. Makanya sekarang nas kita tidak berubah dari dulu. Syariatnya Nabi Muhammad itu jelas dari dulu, memanusiakan perempuan itu. Tapi kita mau memanusiakan atau tidak, itu kan sebenarnya tergantung bagaimana kita mau atau tidak. Gitu. Makanya dalam ayat-ayat itu kan sekarang kalau kita ada penafsiran yang mubadalah itu penafsiran yang kesalinan. Kalau kamu ingin dihargai, maka kamu harus menghargai. Ya misal ketaatan suami ke istri ke suami itu bukan karena suaminya, ketaatannya itu kepada Allah. Suami itu sebagai perantara. Maka suami juga harus menghargai istri karena ketaatan kepada Allah. Berarti kalau mau dihargai harus menghargai, kalau mau dilayani harus melayani. Itu kan konsep kesalinan seperti itu. Kalau kita sepakat, kita tuh sama-sama manusia gitu. Tapi kan memang itu ya nggak mudah sebenarnya untuk sampai ke tahap itu gitu. Karena ya itu tadi konsep lain. Kemudian tentang kenapa kok saya sebenarnya sering Pak mendengar termasuk juga afirmative action ya Pak bahasanya yang 30% perempuan itu di pemerintahan. Kenapa kok perempuan ingin diistimewakan sih gitu, dapat 30% gitu. Itu menunjukkan kalau kamu itu ingin diistimewakan. Bukan, setapnya nggak sama Pak kita ini. Nah, kita dikasih tempat aja, perempuan itu kalau dalam politik hanya digunakan untuk memenuhi yang 30% itu. Akhirnya apa yang dipilih bukan yang kompeten. Seperti yang nak bedoe. Lek bedoe tidak jalan. Artis nggak apa-apa. Artis nggak apa-apa. Seperti 30% gitu. Ya. Penting di duit, penting di duit. Ya, penting di duit. Termasuk juga Kemen PPA. Sekarang kalau pertanyaan gini, ada Kemen PPA aja, itu tuh masih kayak gini gitu. Gimana kalau nggak ada? Ya, karena staf kita itu nggak sama gitu. Berarti kalau dikasih nah yang selain muncul itu kan ketidakpahaman terhadap PUG ini pengaruh sama gender, itu kan narasi yang dibawa seolah perempuan ingin diistimewakan, sebenarnya bukan itu gitu. Tapi karena kita berangkat dari pengalaman yang berbeda itu tadi gitu, sehingga memang ada hal-hal khusus yang memang harus dipertimbangkan. Kayak misal ada hal-hal khusus yang itu tidak dialami dan itu pengalaman pengalaman khusus perempuan gitu loh. Misal ya kalau mau setara perempuan jangan minta cuti dong, misal cuti melahirkan. Nah itu kan hal yang melekat gitu loh. Jadi cutinya perempuan ketika melahirkan itu bukan berarti minta pengistimewaan, itu tidak, tapi memang ada pengalaman biologis yang tidak dirasakan oleh laki-laki. Sudah kodrati. Nah, kodrati gitu lah. Harus dipahami berarti. Yang salah itu bukan dipahami gitu. Karena saya sering Iya kan? Iya, saya sedikit menangkan sedikit ya. Maksudnya memahami yang kodrati sama yang konstruksi budaya itu maksud saya. Kalau secara biologis kan kodrati, yang inherent begitu, yang given. Terus secara yang konstruksi budaya itu kan relasi sosial. Tapi menyambung tadi sejarah, memang awal pengetahuan itu sebenarnya kan dari Yunani itu. Kita sepakat mungkin nggak ada yang mendebat bahwa awal semua konsep yang ada di kita pengetahuan hari ini itu berasal dari mereka begitu yang membuat konsep, sehingga lahirlah apa itu ilmu, apa itu filsafat ilmu, apa itu epistemologi dan lain-lain. Tapi ya yang saya temukan juga memang
patriarkal itu sudah dimulai sejak zaman Aristoteles mengatakan perempuan itu tidak sempurna katakanlah di dalam bukunya itu sudah ditulis gitu. Tapi kekeliruan orang hari ini itu kan pernyataan dulu, konteksnya. Siapa tahu di bawah hari ini sudah nggak ada. Kita harus fair sama Aristoteles gitu loh. Mungkin waktu itu memang seperti itu gitu. Kalau kita sekarang sudah berdaya itu kan berarti cara pandang kita sudah harus lain begitu. Nah, itu dari satu sisi sejarah sehingga kita meluruskan iya memang produksi pengetahuan itu sangat patriarki ya, sangat patriarki. Sampai hari ini sampai Hegel sampai filsafat modern mungkin ya itu masih didominasi oleh laki-laki. Mungkin porsi filsuf perempuan itu hanya sedikit. Ada satu yang masih saya ingat itu yang dan itu pun harus ketemu dengan doktrin gereja yang harus dieksekusi ya. Namanya Hipatia seorang pengembang ilmu pengetahuan yang sangat rasional begitu. Itu kan contoh bahwa ya memang diawali oleh Aristoteles mengatakan seperti itu terus dibawa pernyataan itu tidak dipahami bahwa konteksnya apa sih begitu. Seperti hanya hari ini poligami itu kan boleh karena nasnya ada, tapi kan harus dipahami secara konteks begitu. Nah mungkin sama ilmu pengetahuan pun sehingga kita tetap fair menganggap bahwa seorang Aristoteles adalah peletak dasar ilmu pengetahuan, tapi jangan dipahami dia itu memproduksi ilmu pengetahuan yang sangat patriarki gitu loh. Kita hari ini kadang nggak fair melihat bahwa perkembangan ilmu didominasi oleh laki-laki, ya belum tentu juga. Itu konteksnya masing-masing. Itu menyambung yang itu Bu ya. Silakan yang lain. Ini diganti kayak misalnya Ahmad Dhani harusnya aku menjadi perhiasan dalam itu. Enggak, coba itu perempuan yang nyanyi ke laki-laki. Iya kan kayak gitu ya. Atau mungkin cewek gitu ya. Ada cowok seksi amat sih ya. Harus utamaan. Iya. Kita jadi pelaku. Tapi memang menarik Pak, kalau isunya itu perempuan itu menarik. Coba misalkan kalau perempuan punya kesadaran, ini tidak mendiskreditkan ya. Tapi coba misalkan produksi pengetahuan itu dibalik hari ini, misalkan banyak ilmuwan ataupun ulama perempuan itu gantian membahas laki-laki. Itu nampaknya akan seimbang nanti produksi pengetahuannya. Misalkan kalau dulu katanya Pak Haidar Aristoteles itu menjadikan perempuan sebagai objek. Sekarang ayo coba giliran misalkan perempuan sudah terberdaya, membuat narasi baru, itu akan lebih menarik. Ruangnya ketika memproduksi kan tadi yang saya ngomong ruang-ruang hegemonik tadi kan masih dipegang sama patriarki. Ketika mau dibalik, yaitu reaktualisasi status quo. Tantangannya di situ. Ya, status quo yang sudah makan perebutan apa wilayah produksi tadi itu. Perebutan Tadi ruang-ruang untuk itu. Tapi memang menarik dan kita tidak bisa terlepas dari unsur menariknya perempuan itu. Bagi saya begitu. Karena kenapa kok menarik? Itu sudah laki-laki. Gimana? Oh, iya. Ya. Pak Harto. Oh iya. Itu karena case-case tadi ya, case-case yang dengan bahasa yang lain. Itu kan kalau kita mengatakan benar kata Pak Atta tadi, menarik memang. Jadi itu sebuah bahasan yang tidak akan ada habisnya. Kalau itu misalkan tubuh laki-laki di belakang kan, itu jadi komoditas. Itu akan menjadi menarik. Mereka kan biasa. Beda lagi kalau misalkan di situ ada cewek cantik atau bajunya yang agak minim dengan tulisan-tulisan tertentu, dengan bahasa-bahasa tertentu, ya kan jadinya ini dari diskursnya ya. Jadi kok di diskurs kan ada yang seperti itu. Jadi gambaran itu sudah merepresentasikan nanti apa yang akan ada di pesan yang akan disampaikan. Tapi memang gitu, relasi subjek objek itu kan terus ada ya, relasi kuasa. Jadi kalau teori kebutuhan itu kan fisiologi itu paling bawah begitu ya, level paling mendasar. Terus ya hierarki of need itu Maslowian kan begitu. Jadi kalau orang hari ini yang ditulis di truk yang itu masih
dasar banget. Kembalinya subjek objek begitu. Itu yang sebenarnya sangat parah itu di masyarakat kita. Itu sehingga melestarikan ya tradisinya ya patriarki akhirnya begitu. Saya itu penasaran loh. Misalnya kalau laki-laki ada misalnya cewek seksi gitu kan ada apa ya kayak pokoknya kudu cometan ya. Saya bertanya misalnya perempuan itu gimana sih? Sama lah. Perasaan perempuan gimana? Ketika ada cowok ganteng itu ada nggak sih keinginan untuk menggoda itu lah? Kalau kolektif kalau dengan orang terpelajar ya, misalnya ada penelitian orang-orang awam aja, orang-orang awam yang level pendidikannya ya biasa. Coba ditanya, Bu, itu terkini kan gambarnya, maksudnya apa tahu ya? Mungkin kalau dengan wah itu pelecehan, ya terpelajar. Coba kalau orang awam, tapi tahu. Tergantung subjek. Kalau subjeknya Pak Rihan, loh mahasiswa lo cuy-cuy itu tuh. Ada ya? Ada gitu, ada naluri sama enggak gitu? Kalau memang laki-laki perempuan itu sama, mesti naluri yang dimiliki laki-laki mestinya sama. Sebenarnya kalau menurut saya, ini pada dasarnya mungkin sama. Cuma karena laki-laki kan untuk siswa. Nah itu yang cenderungnya lebih responsif untuk Ekspresi. ekspresif untuk laki itu beda sama perempuan kan bukannya makhluk ya mungkin visual iya lah cuma tapi kan bukan apa ya enggak yang langsung gitu Ya, ekspresi. Ini menarik kalau dianalisa menggunakan teorinya misal Foucault, relasi kuasa dan pengetahuan. Jadi mindset sebuah pengetahuan itu bisa jadi diproduksi oleh agama. Misalnya Yai Sodikin ini dalam mengajarkan ilmu pengetahuan tentang wanita, dia menggunakan misalnya kita ngukur dulijen misalnya. balik zaman jahiliyah. Dia kalau sudah modern menggunakan hadis-hadis misoginis. Iya. Ini juga menarik ketika hal ini dianalisa menggunakan teori misal itu ketimpangan relasi kekuasaan. Hadis yang dilaknat malaikat itu. Misalnya kayak begini, ketika Parangga itu ya kita harus menguasai sumber-sumber kayak misalnya media dan ya, tapi ada yang paling mendasar adalah pengetahuan antara relasi kekuasaan. Ada kaitannya dengan itu. Iya Pak. Sedangkan misalnya untuk mendiseminasi produk ya, Iya. kita punya kekuasaan untuk memproduksi wacana misalnya ini dan lain sebagainya. Itu hanya akan berhenti pada si pemproduksi kalau kita tidak menguasai sarana-sarana tadi. Ya, tadi Pak Atta kan juga mengatakan gimana kalau perempuan memproduksi misalnya wacana atau gagasan perempuan memandang laki-laki kan gitu ya. Mau disebarkan lewat mana kan gitu. Kalau kita tidak punya pos-pos yang bisa menyebarluaskan itu kan Posnya itu kan media ya bisa macam pendidikan, pendidikan, ruang-ruang, khotbah Jumat ya bisa tidak bisa. Makanya itu kalau teori efektivitas hukum namanya wilayah itu aparatus hukum. Aparatus hukum kan tidak hanya orang hukum. Boleh orang pendidikan, orang media kan, yang punya nalar yang memihak begitu, Ya, yang humanitinya berjalan memanusiakan manusia begitu. Kalau dalam agama itu sekarang kan kita kalau ulama-ulama perempuan itu kan selalu bahas merebut tafsir. Terus tafsir itu kan sebenarnya bagaimana tafsir itu juga memasukkan perspektifnya perempuan terhadap ayat-ayat yang patriarkal itu tadi gitu. Dan makanya disebut dengan merebut tafsir. Saya kira itu juga salah satu cara bagaimana perempuan itu kemudian berada di wilayah-wilayah strategis itu. Kemudian gini, pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya itu juga sebenarnya apakah kemudian ketika perempuan secara jenis kelamin ini sudah menempati tempat strategis, apakah berarti sudah itu adalah representasi sebagai kesetaraan? Sebenarnya enggak juga gitu. Karena konsep kesetaraan dan gender itu kan sebenarnya kemanusiaan kan. Gitu. Laki-laki yang menginginkan kesetaraan juga banyak sebenarnya. Dia juga laki-laki yang menjadi korban patriarki juga banyak gitu. Makanya kalau dalam
publik itu kan selalu disebut kalau ulama perempuan itu ada ulama perempuan, ada Anda belum perempuan pernah ulama. menjadi korban ya. Pak Rihab sama Pak Kiai Ali belum pernah menjadi korban. Jadi Anda bisa tertawa dan tersenyum lebar. Coba. Variasi lain mungkin ada perspektif yang ya. Penting ini. Bahwa kita ini Coba kalau dituduh di pelaku, Pak sweet Rihab. perempuan itu kayak apa? Padahal kita ini realitanya jadi korban. Mbak Iqbal ya. Sampaikan itu kalau kita membaca sejarah atau teks itu lagi tujuan itu Iya. sudah tidak suci lagi, sudah ini lagi, sudah harus dijauhi. Memang harus dijauhi. Diasingkan dia Arab Maka itu menjawab, ya alunah alim mahdi bahwa daerah itu sebenarnya itu bukan apa daerah itu menurut saya. Makanya di Jawa jadi dipingin itu ya. Iya, memang Karantina. sejarah kemanusiaan perempuan itu saya kira memang startnya itu dari peradaban Islam. Itu Ya, startnya itu. tapi peran Ya, gitu ya. itu dalam Islam itu ada target antara, ada target final. Ya. Target finalnya ya bahasanya Nyai Rofi akan gitu. Target finalnya itu kan setara gitu. Misal poligami 4 itu target antara karena sebelumnya itu tidak terbatas, kemudian dibatasi 4 itu target antara. Target finalnya adalah yang monogami, sunah monogami. Waris dapat setengah itu target antara karena sebelumnya nggak dapat, kemudian dikasih setengah. Targetnya adalah ya kesetaraan. Tidak dapat, kecuali bisa bukan nggak dapat lagi wanita itu. Ya, gitu. Dia diwariskan. Itu sebenarnya yang menjadi masalah itu adalah ketika di abad ke-7 itu mulai dimanusiakan, kemudian kita sudah mencapai target antara, sekarang ini kita sebenarnya sudah di final gitu. Tapi ternyata ketika final ini banyak juga yang kembali lagi ke abad ke-7 gitu. Balik mana? Perempuan didomestikasi, kemudian di rumah dan sebagainya menggunakan arena halusinasi. Makanya yaitu tadi konsep perebut tafsir itu memang ya harus banyak dilakukan itu baik oleh laki-laki dan oleh perempuan juga. Banyak yang minat kayak maupun bisa dan apa budaya dan sebagainya itu kan sebenarnya sudah banyak penafsiran barunya sudah banyak Pak. Budaya tentang izin istri Pak ini Pak Abu itu harusnya memproduksi sepindah paham yang baru itu. Maksudnya masih pakai yang lama. Perspektifnya. Perspektifnya kan kemarin nanya. Nah, sudah melakukan atau pertanyaannya satu, haruskah dialektika itu ada dalam beberapa fase dalam suami istri yang mantan baru sampai haruskah ada dialektika gitu? Mubadalah enggak Pak? Belum. Monggo Pak. Silakan. Apa mungkin kesalingannya saling menindas? Saling menindas. Kalau saya itu melihat memang mayoritas orang itu dulu pernah ikut seminar moderasi. Memang sekitar kita itu diklat ya. Banyak yang sering didengarkan. Laki-laki itu lawan dari perempuan, sehingga ada model patriarki kayak gitu kan. Laki-laki lebih utama daripada perempuan. Itu sebuah cara pandang ya. Tapi kalau selama manusia hidup perspektif moderasi kayak gitu ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu sebenarnya bukan sebuah yang saling melengkapi seperti itu kan. dan sudah dipraktekkan begitu ya. Saya uji itu memang benar harus. Sebenarnya ada porsi-porsi sendiri yang dimiliki perempuan dan dimiliki laki-laki. Dia punya ranah sendiri sehingga antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya setara. Cuman dilihat terkesan memang laki-laki itu lebih mulia kayak gitu ya. Memang dimulai dari Islam, peradaban Islam untuk memulai yang sama ya.
Seperti kalau dalam misal pendidikan untuk masuk surga itu yang paling mudah kan justru yang perempuan ya. Mencium tangan saya itu sudah masuk surga. Wah, benar Pak. Sama yang berjulung kok. Direkam Pak Hajar ini. Ada hal-hal ada porsinya sendiri bahwa dan banyak yang tidak menyadari bahwa wanita itu sebenarnya punya porsi kemuliaan yang sama dengan laki. Wah, Oke. Terus yang satu lagi yang ingin saya komentari ya tentang kasus hari ini kan seakan-akan lembaga yang memiliki apa ya, struktural seperti itu ya, seperti lembaga pendidikan itu memang ada hal-hal itu yang kalau terjadi masalah intern itu kan memang ada hal-hal yang harus nggak harus diekspos gitu kan. Kalau kayak konteksnya di sini kan seakan-akan apa ini kekerasan seksual itu lembaga pendidikan melemahkan ya atau tidak merespon, tidak melakukan apa ya keadilan seperti kemarin itu kasus di Gontor itu kan, itu kan wali santri ingin menuntut keadilan, tapi di lain sisi ya, lembaga pendidikan itu kan jadi kayak apa ya, lembaga pendidikan kayak saya sendiri kalau oknumnya salah kan bukan berarti lembaganya salah. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa kita salahkan secara apa ya, banyak terlalu kompleks ya masalah itu kadang. Kalau tadi wanita apa tidak merasa tidak hal itu tidak adil baginya. Enggak, menyambung aja boleh ya. Saya jadi berpikir sebenarnya kekerasan seksual atau kekerasan aja lah, kan nggak hanya seksual juga ya, kekerasan itu tuh kalau kita logikakan sebab atau akibat ibu, kalau menurut Bu Lutfiana sebab atau akibat, efek atau cause gitu. Kira-kira ya, sebab atau akibat? Akibat. Ya. Kalau dia sebab, kalau dia sebab ya, Tuhan itu menghendaki nggak sih kekerasan gitu pertanyaan. Lah ya, karena ini sudah bicara manusia, manusia itu kan tentu berkaitan sama antropologinya sama teologinya gitu. Sebenarnya kejahatan gitulah. Ya, akibat manusia yang nggak punya nalar ke manusia. Nah itu tadi kan, berarti kan akibat poinnya. Dia bukan sebab. Berarti Tuhan itu tidak mungkin menghendaki sebuah kejahatan. Kejahatan itu efek gitu. Jadi, karena moralitas yang saya berpikir seperti itu akhirnya. Oh berarti yang perlu di apa namanya, divaksin itu. Kira-kira kan berarti sebabnya apa kan gitu ya. Nah, responnya itu kan. Karena itu kalau yang kami itu kan juga PMA itu kan Pak. Di PMA itu kan kemarin sempat ramai dan itu dijadikan job. Itu sebenarnya saya juga pengen mengkritisi tapi gak lama lagi lah. Pengen banget kritisi tentang itu. Tadi juga Pak Abu juga sedikit gitu. Kalau aku melihat Bu Vivi gini, pelecehan nggak gitu kan dari bilangnya. Karena memang di PMA itu kan sulit ya sekarang sudah masuk ke pelecehan gitu ya. Nah karena itu gini loh sekali lagi. Kalau konstruksi yang dipakai mikir itu konstruksi patriarki, ketika perempuan tuh nggak nyaman begitu kan. Tapi baginya laki-laki ya dia cantik kan selesai sebenarnya dia udah lupa bahkan pernah menggoda gitu. Tapi yang digoda itu tidak lupa traumanya, bahkan sampai aduh nggak mau deh lewat jalan itu lagi gitu. Yang masih ada Pak Haidar di sana gitu ya. Atau mau pakai jalan yang mana itu karena sebenarnya ada trauma gitu. Karena dan itu sekarang jadi job gitu loh. Jadi bahkan yang itu kok malah jadi kayak gini padahal yang dimaksud tuh nggak gini loh gitu. Laki-laki jangan mandang perempuan pakai kacamata hitam aja dan tadi bilang pelecehan ya sebenarnya itu enggak gitu konsepnya gitu loh. Tapi karena memang itu tadi kalau cara pandangnya masih menggunakan kacamata laki-laki itu kan dianggap bukan sesuatu pelecehan gitu. Iya. Lalu kalau sebenarnya perempuannya ya dia merasa pelecehan gitu. Kayak sebenarnya Suryani ini kan juga dia tidak kasusnya Suryani yang di film ini
Dia kan tidak diperkosa, tidak dipegang, juga tidak diapain sebenarnya. Hanya saja, saya mohon maaf ya, saya cerita. Jadi si laki-laki itu punya fetis terhadap gambar. Dia seorang seniman memang, dan dia itu senang banget mengcapture gambar-gambar di tempat yang paling rahasia dari laki-laki dan perempuan. Jadi fetisnya memang agak gila dia. Jadi yang laki-laki korban kekerasan itu punggungnya itu dia foto, kemudian fotonya itu kayak di copy gitu, dan itu jadikan karya seni. Nah, itu sebenarnya kan kalau dilihat itu pelecehan ya. Tapi kan si yang punya badan itu dia nggak terima gitu. Padahal dia laki-laki dan hanya punggungnya, hanya. Dan kalau orang lihat hanya. Tapi kan si laki-laki itu juga trauma gitu. Nah, kalau si Suryani itu mohon maaf bagian payudaranya. Itu tapi dia kan tidak melakukan secara langsung, difoto doang, difoto kemudian di copy, kemudian itu dijadikan karya seni. Ketika diprototi lagi, Suryani gini, ini kayak Gambarku. gambar ini kok kayaknya nggak asing gitu loh. Iya, kayak Dia tuh Suryani, misalkan saya Suryani. Iya kayak gitu loh. Cuman kan si Ramanya bilang, emang lu gua apain sih gitu? Gue nggak megang lu, gue nggak merkosa, nggak itu gitu. Makanya pelecehan seksual itu memang yang bisa merasakan dampaknya itu adalah yang itu sepakat ya Bu, kalau payudara harus positif. Misalnya yang tipis sekali, misalnya tadi pandangan gitu. Pandangan kayak lirik gitu. Ketika dia tidak merasa nyaman, ketika saya dilaporkan kena juga saya. Ketika misalnya apa namanya ada cewek ya lewat. Ya. Ya namanya itu ya. Ya. Dia terus dia nonton dulu, saya mau dilihatin sama dia. Lihatnya ya lihat biasa saya, tapi ketika dia merasa tidak nyaman, itu apakah sudah termasuk pelecehan? Ya, kalau nggak nyaman. Masuk. Dan ya, itu, artinya ya. tadi benar menjaga-jaga supaya nyaman dan tidak nyaman kan subjektivitas sekali. Dan itu kebutuhan dasar manusia. Akhirnya ya kan? Rasa nyaman itu kebutuhan dasar kan? Ya. Pakai kacamata hitam itu menjadi solusi. Iya, kita kan itu memang mungkin itu ya betul. Ya antisipasi. Antisipasi ya. Tapi memang ada loh Pak pandangan yang mengandung seksualitas itu memang ada. Kalau konsep voyeurisme saya tahu, konsep voyeurisme itu mengintip ya, mengintip. Ada orang-orang yang sengaja. Ngintip itu memang sengaja. Jadi dia nggak kepuasannya itu bukan nonton bola gitu, jadi dia itu juga ngintip gitu. Ada. Dia untuk memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan dasar dia fisiologisnya itu. Fisiologis itu Pak. Ya fetis. Fetis ini apa? Itu fisiologis. Ini mungkin nggak tahu, tapi ketika yang dimaksud imajinasi. Tapi bukan ranah hasrat. Imajinasinya itu untuk membangkitkan hasrat. Iya, Pak. Oh, berarti kan kebutuhan fisiologisnya dia. Ini loh, Pak. Biologisnya dia. Ada, Pak. Ada orang memang membangun hasrat. Ketika dia ditunjukkan gue, ya misalnya ya, kasaran gue, itu dia enggak merasa berhasrat. Tapi ketika dikasih sedikit itu voyeurisme kayak gitu. Ya, you know lah. Larinya orang hasrat aja. Pak. Kalau bicara masalah seni ya kayak di Paris itu kan vulgar sekali ya, karya seninya itu yang bahkan secara detailnya pun diperlihatkan. Apakah memang di sana ya? Apakah di sana memang tidak ada istilah? Kan apalagi di sana itu kebanyakan laki-laki sih, perempuan yang dijadikan sebagai yaitu kalau seni itu seni untuk seni, ideologinya seni untuk seni. Jadi yaitu misalnya ada yang patung telanjang gitu ya, dia nggak boleh keluar dari konteks itu seni, keindahan, estetika. Jadi kita nggak dalam konteks seni kita nggak boleh menjadi orang munafik bahwa melihat nunsewu penampilan perempuan dengan lebuk-lebuknya itu nikmat, nggak boleh munafik. Seorang seniman ya harus menikmati, tapi tidak boleh menunjukkan hasrat untuk melakukan memang kayak gitu memang. Terus yang kedua mungkin itu bonus dari tradisi sekularistik itu begitu. Jadi bisa memisahkan antara urusan pribadi sama seni gitu. Meskipun secara ya nggak akan. Jadi ada temannya di sana, dia kuliah di sana. Dan awalnya sih biasa-biasa aja. Itu yang menjadi korban itu adalah perempuan. Lagi kok ini kok malah laki-laki. Saya sempat ketawa juga.
di masalah-masalah ini juga saya kira juga perlu dipikirkan lagi. Kalau kita berbicara kesalingan dan kesetaraan, bagaimana dengan laki-lakinya? Bagaimana dengan laki-laki? Apakah kemudian narasi yang menyebutkan bahwa laki-laki itu selalu menjadi pihak yang kuat, menindas dan sebagainya, itu apakah benar demikian atau tidak? Apa perlu dipikirkan kembali formulasi memahami terkait gender ini, karena yang dipahami hari ini kan hanya perempuan sebagai korban, laki-laki sebagai pelaku, dan itu saja yang terus diulang-ulang tanpa kemudian kita mempromosikan bahwa sebenarnya dua jenis kelamin ini adalah sama, satu Entitas setara, yang satu, ya? entitas yang satu. Kalau tidak menyatu, tidak akan menjadi tiga. Karena dari yang maha tunggal gitu ya. Ya kalau perempuan itu kan saya kira apa? Gender sama jenis kelamin itu masih sering disamakan. Disamakan, itu tadi. Padahal kan gender sama jenis kelamin Beda. berbeda. Nah kalau kita lihat di Undang-Undang 23 tahun 2004, sekali lagi ini normatif banget ya. Itu masuk dalam KDRT juga. Kalau Undang-Undang 23 2004 itu kan semua yang ada dalam rumah, termasuk pembantu, itu juga bisa melaporkan bosnya kalau dia hidup dalam satu rumah gitu. Karena KDRT seperti itu. Artinya kalau misal itu kan harus ada kerugian yang dialami gitu lah. Nah masalahnya ketika si laki-laki maupun perempuan ya, korbannya bisa jadi dua-duanya itu kemudian melapor ke pihak yang ke P2 TP2A itu tadi, sebenarnya harapannya itu lebih kepada penegakan hukumnya atau mencarikan solusi. Kalau mencarikan solusi berarti ke ranah mediasi kan itu, bukan ke ranah pidananya. Gitu. Nah, ngomong-ngomongin mediasi itu kan biasanya kalau di hukum agama itu sering dipakai gitu untuk menyelesaikan rumah tangga. Kadang itu pemicu kekerasan itu kan kesalahpahaman memahami antara kebutuhan gitu. Kalau suami istri itu kan masing-masing itu kan sebenarnya sama pada dasarnya, cuman kadang kan ada yang bisa sama begitu cara pandangnya memahami kebutuhan dasar. Kalau untuk orang-orang grassroots misalkan tuh biasanya itu pemicu utama, misalnya ekonomi ya, ekonominya kebutuhan dasar. Jadi menurut saya itu kekerasan kan ekspresi jiwa gitu. Ekspresi jiwa, kalau dia emosional temperamen berarti dia berpotensi besar untuk memukul dan lain-lain kan begitu. Lah berarti kan kembali lagi ke cara pandang, cara hidup gitu, atau pola relasi yang kalau dalam undang-undang itu sebenarnya sudah disebut bahwa kedudukan atau kewajiban suami istri itu seimbang begitu. Cuman perannya saja yang beda. Sebenarnya sudah cukup kita itu mempunyai ini formula-formula. Cuman sayangnya ini di mindset, di paradigma cara hidup seseorang itu. Ya persoalan cuma di situ sih sebenarnya sih. Benar kalau menurut tafsir itu adalah satu-satu solusi. Oke, ini waktu tinggal 10 menit ya. Silakan. Kalau ada yang mau menambah. Iya, kita Bu, enggak Bu. sederhana. Iya. Ketika manusia itu adalah dimengerti itu, Ya ada pen sekali ya. Kalau perempuan dimengerti tidak akan begitu. Standar ini ya standarnya. Jadi orang-orang yang harus dimengerti, maksudnya ya kan? Abstrak sekali ya kan. Kalau wanita itu kalau sudah dimengerti kan sudah saya sudah iman saya juga akan berpikir tidak akan namanya terus merasa dikecewakan. Ya, jadi Pak kita kesimpulannya bahwa kekerasan itu sebagai juga besar. Sepakat nggak? Biar saya lebih mantap gitu. Ya. Sepakat nggak? Oh iya. Sepakat nggak kira-kira? Ya, sementara kita sepakat. Lagi. Iya. Biar saya mantap. Hebat ya pasti. Masa Tuhan mau sih ada kejahatan sama usaha. Kalau kita menganalisis gugusan ya, tidak apa-apa, perspektifnya beda. Artinya ketika perempuan itu dimengerti, maka nggak akan ada masalah kan Bu. Ya berarti kan perspektifnya gugusan itu memposisikan tadi dalam konstruksi relasi kuasa itu seperti bapak ke anak.
Lek anak mungkin mengerti, itu gak bakal lingkungannya itu nggak apa-apa. Nyaman dengan seperti itu beda-beda. Artinya stabilitas keluarga kan lebih utama gitu ya. Artinya harus ada yang mungkin dalam konstruksinya Bebustan memang harus ada yang menguasai dan dikuasai. Memang seperti itu, memang ada yang begitu. Apa tidak apa? Mas Lihat belum Submisif. Submisif. Kemana-mana. Iya, secara luas. Nanti bisa, nanti kalau misalnya Bu Lutfi apa namanya tidak bisa, Tapi tipis loh Pak, tipis loh Pak. Sudah sering. Tapi tipis Pak Rangga, maksudnya sebuah pembagian peran sama relasi kuasa itu tipis menurut saya. Kalau hak dan kewajiban suami istri itu di undang-undang itu adalah seimbang, tapi itu jadi pemimpin keluarga itu adalah laki-laki dan penyelenggara rumah tangga itu perempuan, itu kan berbagi peran, bukan sebagai relasi kuasa menurut saya. Nggak ada yang saling menguasai, seharusnya begitu. Kalau kita ambil spiritnya, tapi kadang orang salah memaknai, sehingga kadang jadi terbalik gitu. Tapi Undang-Undang 1974 itu memang kayak gitu loh. Lah ya sejak iya. Yang Soeharto yang anak sama perempuan. Iya, akhirnya ya. Iya, Soeharto itu kan sama perempuan. Karena dulu Iya, iya. Rasanya Soekarno itu kan karena perempuannya. Kalau kita lihat sejarah begitu, Iya, Keruan itu sejarah. pelopor lah itu Jadi namanya pelopor gerakan feminisme SK ekstrim. Trimurti ya, SK berarti Trimurti. nanti kalau pemimpinnya nggak takut istri, undang-undangnya juga pasti berbeda lagi kan gitu. Ya gitu kan. Enggak begitu Pak, maksudnya postulat awalnya itu hak dan kewajiban suami dan istri itu ada seimbang, tapi implementasinya itu yaitu tadi undang-undang waktu konteks itu tahap awal ya kalau laki-laki itu pemimpin keluarga, kalau perempuan sebagai penyelenggara rumah tangga atau pengelola rumah, karena waktu itu kan konteksnya lain. Tapi kalau kita ke postulat awal masih disepakati nggak itu undang-undang itu yang isinya adalah seimbang itu kan resipro ya, maksudnya saling melengkapi. Sebenarnya nggak ada masalah postulat itu, tapi implementasinya yang hari ini itu masih mapan gitu. Itu akhirnya kan karena laki-laki sebagai kepala rumah tangga, Yeah. maka ketika si perempuannya kan kalau dalam zaman kowam itu kan disebabnya karena nafkah gitu kan. Iya. Tapi kan akhirnya sekarang kita nggak beri nafkah pun dia tetap merasa kowam gitu. Nah. Karena kowamnya dia itu ada sebabnya gitu. Sama kayak ini kepala rumah tangga ya karena dia laki-laki meskipun yang menafkahi adalah istrinya yang ada di luar negeri gitu. Akhirnya apa senggolek duit dia sendiri. Itu kayak kalau kasusnya Pak ini adalah bapaknya Suryani kan gitu, yang nyari istri, yang nyari uang hidupnya, dia tidak bekerja, tapi tetap, lu istri sebagai perempuan, layani gue tetap gitu, karena dia menganggap dirinya adalah kepala rumah tangga. Karena dia kena efek dari konstruksi budaya yang mapan itu. Mungkin kalau dia di tempat lain, Ya. Sinetronnya dunia terbalik. oke, monggo ini masih 5 menit, silakan mau di closing atau Kalau sekarang kan banyak juga yang sudah bisa mengikuti SSTI. ya. Pak jangan dudeng-dudeng Pak. Anda belum loh, Anda belum merasakan dijajah Anda. belum teruji. Anda belum merasakan dijajah. Oh, nggak tahu ini istri ini sudah 5 menit lagi akan ada kontrol Pak ini Pak. Tadinya dia masuk itu bukan karena dia terus wanita itu tidak, maksudnya kan jadi suami takut istri gitu kesimpulannya bukan itu, hanya seperti contohnya seperti kayak ini gitu. Oh ada cewek yang lewat gitu kan memang nggak seharusnya untuk mungkin dan sebagainya Ikan kali. kalau anaknya adalah Kucing rumah tangga, keimak ya. oh ini yang perempuan lagi di luar negeri kan tadi enggak pun dia misalnya ada cucian yang kotor mesti saja tentang oh ini Saya juga Dimengerti maksudnya bisa berbagi peran gitu ya, kira-kira begitu ya. Berbagi peran. Sama seperti saya pulang nanti nyuci saya. Bapak jangan curhat Bapak. Oke ya, saya kira itu waktu kita sangat terbatas ya. Saya harus keluar kota. Saya harus kerja. Atau mungkin satu Pak Rihab ada Pandangan Pak Rihab tentang perempuan. ya Ada silakan. teman saya tentang perempuan.
Apakah cukup lagu Ada Band saja itu mewakili atau? Ya. Oh, silakan. Oke, terima kasih semua. Selanjutnya mungkin yang terakhir kali Bu Lutfiani memberikan closing statement agar kita mendapatkan insight-insight yang bisa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari. Saya bingung mau closing statementnya yang mana ya, karena tadi pendapat teman-teman itu saya kira itu memang sangat masuk sekali gitu loh untuk melengkapi ini tadi, bahwa memang bagaimanapun kekerasan seksual itu adalah kejahatan kemanusiaan, itu yang harus kita sepakati, dan kita tidak bisa menganggap pelecehan seksual sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja hanya karena kita tidak merasakan atau naudzubillah kita tidak menjadi korban gitu. Tapi kemudian bagaimana kita ini memposisikan diri kita berusaha berada di pihaknya gitu loh, ketika ada orang-orang yang mengalami kekerasan seksual, baik itu laki-laki dan perempuan. Karena kalau kita melihat tadi bagaimana konfliknya, memang kekerasan seksual, pelecehan seksual itu juga terjadi karena kalau dalam sejarahnya tadi kita menurut memang ranahnya itu seperti itu gitu. Jadi dari dulu memang terdomestikasi dan lain sebagainya itu, sehingga memang kekerasan seksual itu tadi kita sepakati sebagai akibat gitu ya. Akibat dari konstruk sejarah tadi gitu, sehingga ya itu memang panjang gitu kalau kita mau menyelesaikan itu. Jadi sekali lagi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuka kesadaran bersama bahwa pelecehan seksual itu adalah sebuah kejahatan kemanusiaan. Karena dia kejahatan kemanusiaan, sebagaimana dengan kejahatan yang lainnya, pelakunya juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal agar menimbulkan efek jerah dan tidak ada lagi 1 dari 3 perempuan yang jadi korban pelecehan seksual sebagaimana data Komnas Perempuan. Seperti itu. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Terima kasih juga atas diskusinya, semakin sore semakin gayeng sebenarnya, tapi bagaimanapun kita harus terpisahkan oleh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri kelas bersama semua, dan semoga kita tetap melestarikan tradisi yang baik ini agar tetap terjaga marwahnya. Agar saya mengutip Pak Ahmadi agar tidak terjadi turbulensi akademik. Ini kan rekaman di situ, nanti saya skip. Oke, begitu ya. Sekali lagi dari saya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat untuk kita semua, dan sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan di slot oleh Pak Sodikin ya, dengan idul kekiriannya bagaimana kira-kira. Oke. Oke, biar enggak cadangannya Pak Haidar. Ya. Cadangannya Pak Sodikin, Mas Sodikin cadangan. Oke, sekali lagi terima kasih.